Inna ad-dina 'indallahil Islam. Omongan dan segala macem. Akhirnya aku dikasih tunjuk sama dia, coba deh lu tonton YouTube ini. Nah, aku dikasih tahu tuh. Awal mula aku dikasih tahu ngaji cerdas sebenarnya. Ngaji cerdas, aku tonton beberapa video kamu tuh. Terus aku pelajarin, oh iya ya, perdebatan dan segala macamnya, dan beberapa orang yang mualaf tuh gini 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 gitu kan. Terus aku lihat lagi YouTube Kodondi. Aduh ini apa sih gitu kan? Aku yang terus aku lihat ada perdebatan antara Kodondi dan ada satu orang Kristen, masalah pendeta ya. Bisa ketemu ngaji cerdas dan Kodondi gitu sih. Dan aku alhamdulillah bersyukur banget aku bisa mualaf dan bisa dekat sama Allah lagi. Saudari Stefani yang berasal dari latar belakang Kristen Advent mengadakan janji temu dengan saya. Hari ini kita bertemu tadi pukul 14 ya, dan kita tadi sempat berdialog mengenai keyakinan Saudari Stefani yang lama. Kemudian juga tadi Saudari Stefani juga sempat menanyakan tentang ajaran Islam dan juga sudah mengklarifikasi tentang beberapa miskonsepsi terhadap agama Islam, sehingga alhamdulillah Saudari Stefani hari ini berketetapan dan mengambil keputusan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Baik, di dalam Islam ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum Stefani mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama, di dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam Islam, ya. Saya ingin bertanya, apakah ada orang yang memaksa Stefani untuk memeluk Islam? Gak ada. Tidak ada. Apakah ada pihak-pihak yang mungkin merayu atau mengintimidasi? Gak ada. Atau menjanjikan sesuatu? Gak ada. Nggak ada ya? Apalagi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak termasuk yang sebelah ini ya? Nggak. Alhamdulillah. Oke, kemudian Stefani kan ayahnya sudah almarhum meninggal ya, masih punya ibu ya kan? Iya. Nah, artinya masih ada orang tua lah ya. Kalau misalnya nanti orang tua mengetahui Stefani memeluk Islam, kemudian melarang atau mungkin marah gitu ya, Stefani sebagai orang yang sudah dewasa berhak menolak ibu, tetapi harus dengan cara yang paling lembut, gitu ya. Di dalam Islam, kalau mungkin dulu sebelum kita menjadi seorang Muslim, kalau dulu kita sudah patuh dan taat kepada orang tua kita, nanti sebagai Muslim harus lebih patuh dan harus lebih taat kepada orang tua, gitu ya. Selama perintah orang tua bukan untuk berbuat maksiat, gitu ya. Di dalam Islam juga ada syariat, ya. Tadi kita sempat ngobrol mengenai syariat. Di dalam Islam ada yang namanya sholat, ya, zakat, puasa, dan juga ada haji kalau mampu, ya. Stefani nanti ikuti perkataan saya. Pertama dengan bahasa Arab, kemudian yang kedua terjemahannya atau artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Sah ya?
Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai sekarang Stefani sudah menjadi seorang muslimah. Alhamdulillah, sejak sekarang insya Allah dosa-dosa daripada Stefani dari mulai akil balik sampai tadi saat sebelum bersyahadat, insya Allah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kebaikan yang pernah dilakukan oleh Stefani juga insya Allah tetap dicatat ya. Jadi masuk Islam, wah itu sangat indah ya. Yang baik tetap dicatat, tapi yang dosa dihilangkan gitu. Jadi sekarang ini Stefani sudah seperti, kalau boleh dikatakan, seorang bayi yang baru lahir kembali gitu ya. Fitrah gitu, sebagai fitrah suci kembali. Amin. Kalau begitu kita sudahi prosesi syahadat ini dengan doa ya. Saya Stevi, umur saya 26 tahun. Oh, aku lahir di Bekasi, besar di Jakarta. Kebetulan orang tua dari seberang ya, dari Ambon. Tapi ibu dari nenek dari mamaku itu orang Padang. Dan memang dulunya nenek dari mama itu Muslim sebenarnya. Jadi orang Muslim. Belum ada setahun, kok masih baru. Ya. Kenapa? Desember aku. Waktu pengen tahu nih kisah Mbak Sevi dari kecil ya kemudian sekolah itu gimana sih, aktif sama keluarganya dengan agama yang Mbak Sevi anut pada waktu itu? Kalau aku kebetulan dibilang Advent, bukan Advent, soalnya nggak masuk ke Advent ya, maksudnya nggak dibaptis di Advent ya. Kalau misalnya dibaptis di gereja Advent kan berarti aku sah emang orang Advent. Cuma yang memang dari kecil tuh aku merayakan hari Sabat, tidak makan B2, terus tidak makan yang haram-haram juga gitu kan. Terus memang dari Jumat sore sampai Sabtu sore, istilah kata kayak Jumat maghrib sampai Sabtu maghrib tuh benar-benar yang aku ke Tuhan banget gitu ya. Itu dididik papa, almarhum papa. Kayaknya kalau pernah nonton aku di Kodondi tahu lah ya gitu. Jadi kayak ibarat kata aku merayakan Sabat lah istilahnya. Jadi kayak benar-benar di satu hari itu tuh untuk Tuhan gitu, kayak baca Alkitab. Dibilang nyepi, mirip-mirip sih gitu ya. Itu sih. Terus besar, nggak sekolah Kristen sih, aku sekolah biasa. Justru aku malah SMP tuh di yayasan Muslim. Gitu. Bahkan aku mau masuk ke yayasan Kristen, nggak tahu kenapa malah masuknya ke yayasan Muslim gitu ya. Jadi dari SMP tuh aku OSIS juga ngurusin. Aku lebih nyaman ngurusin acara-acara kayak bukber gitu daripada ngurusin yang Kristen. Nggak tahu kenapa. Karena aku emang nggak pernah ke gereja bahkan dari kecil. Karena kayak papa ya, almarhum papaku tuh tahu gimana seluk-beluk kayak gereja. Bukan karena gimana-gimana ya. Bahkan pendeta aja kalah sama papa dalam hal berdebat Alkitab ya, karena papa tuh istilah kata kalau di Islam tuh hatam sama Alkitab gitu. Nah, justru aku kayak wow, aku lebih suka cara mereka gitu. Justru papaku dari kecil tuh bilangnya gini, kamu masa lihat deh orang Islam, mereka berdoa 5 kali sehari. Kalau kamu gimana? Gitu ya. Mereka mau berdoa sama yang di atas, mereka harus istilah kata wudhu dulu, bersih dulu gitu kan. Kamu gitu. Jadi memang sebenarnya aku pun dari kecil dididik papa tuh benar-benar kayak mau berdoa tuh benar-benar mirip kayak wudhu, tapi bukan wudhu ya jatuhnya ya, benar-benar kayak mandi, istilah kata bersih dan rapih, baju pun rapi, sopan. Baru benar-benar doa dan itu bersujud gitu loh, bertelut lah ya. Jadi ya hampir mirip jatuhnya. Justru aku juga nggak makan B2 dari kecil gitu. Bukannya nggak pernah sekali pernah. Itu karena acara. Gitu sih. Kalau kerasnya enggak sih, lebih ketat yang aku lihat ya. Terus kayak lebih menghargai Tuhannya. Itu sih. Dari cara mereka mau berdoa aja tuh aku udah wow gitu. Nah, dari keluarga juga beberapa ada yang Muslim gitu. Terus ya nggak tahu kenapa aku dapat hidayahnya tuh ya bener-bener pas udah dewasa, yang di saat aku mau mulai hidup baru gitu. Itu sih. Terus kayak aku juga kenal ada satu seorang Muslim juga ya.
Aku lihat dia agamanya dan segala macamnya baik, bagus gitu. Jadi aku kayak, ini maunya gimana ya Allah ya gitu kan. Aku bertanya-tanya. Kok kayak aku tuh dari dulu aku dituntun gitu untuk mengenali Islam itu apa gitu. Kenapa gitu? Apakah aku harus mengenali Islam gitu kan? Apakah aku harus juga masuk? Aku berpikir seperti itu juga dulu ya. Oke, kalau emang aku harus memperdalam Islam dan mengenali Islam itu apa, yaudah kasih aja jalannya aku gitu loh, kasih petunjuk aku. Yaudah dikasih tuh bertahap, ada aja jalannya. Itu awal mula, enggak, jadi awal mula gini, aku punya adik angkat, pernah juga tuh nongol di Kodondi ya. Itu aku udah berapa lama nggak ketemu, terus akhirnya aku ketemu. Nah, aku terkejut ternyata dia menikah sama seorang Kristen. Kamu nikah sama dia? Iya, tapi dia mualaf dulu kak, baru nikah sama aku. Oh oke. Tertarik gitu. Terus itu sebelumnya aku juga ketemu sama seorang mualaf gitu. Nah itu yang bikin aku jadi kok kayak aku ada magnet tersendiri gitu kan gitu. Ya udah aku ketemu sama seorang mualaf itu, aku juga ketemu sama adik angkat aku itu. Aku datang ke rumahnya. Ya udah gue tungguin suami lo deh, gue pengen denger gimana sih dia sama perjalanan dia mualaf tuh gimana. Terus kayak yang abang yang aku kenal itu yang mualaf juga itu bener-bener aku tanya, kenapa dulu abang mutusin mualaf? Aku bilang gitu, Steffi, emangnya Yesus itu pernah mengajarkan agama? Itu yang oke, noted gitu ya. Iya benar-benar. Terus aku datang ke rumah adik angkat aku, dia lihat, emang Yesus itu Tuhan? Gitu. Emang Yesus itu Tuhan? Dari suaminya si adik angkat aku itu. Dia nanya gitu, hah? Oke, gitu kan. Coba deh gini. Banyak deh perdebatan dan omongan dan segala macem. Akhirnya aku dikasih tunjuk sama dia, coba deh lu tonton YouTube ini. Nah, aku dikasih tahu tuh. Awal mula aku dikasih tahu ngaji cerdas sebenarnya. Ngaji cerdas, aku tonton beberapa video kamu tuh, terus aku pelajarin, oh iya ya, perdebatan dan segala macamnya, dan beberapa orang yang mualaf tuh gini gitu kan. Terus aku lihat lagi YouTube Kodondi. Aduh ini apa sih gitu kan? Aku yang terus aku lihat ada perdebatan antara Kodondi dan ada satu orang Kristen, masalah pendeta ya. Itu yang aku gemes banget sebenarnya. Terus udah deh Tuhan, aku pengen banget ketemu nih orang. Maksud aku Kodondi ya, pengen deh ketemu nih orang. Terus aku kayak, yaudah gimana sih caranya gitu. Yaudah deh, gue japri deh di Instagram. Aku japri di Instagram. Aku kira ini fake account gak ya gitu kan. Enggak, itu jujur. Ini fake account gak ya? Nah terus kayak apa namanya, ini fake account gak? Yaudah deh, apa salahnya aku japri gini, aku cerita. Aku sedang mempertanyakan keimanan aku gitu kan dulu. Ya udah. Oh yaudah, boleh dilanjut ke WA aja gini. Nanti datang ke kantor saya di sini. Aku langsung ke WA. Oke. Ini bener gak ya? Gitu kan. Aku yang bertanya-tanya ini bener gak ya? Atau ini akun bodong atau gimana sih gitu kan. Ya udah aku japri di WA. Terus sharing. Ya udah kan datangnya ke kantor. Oke. Beberapa waktu kemudian aku datang, aku telepon, kok ini aku udah sampai gini. Nggak lama HP-nya mati dong. Aku yang makin bertanya-tanya, ini bener gak sih? Ini janjian gue di prank doang atau gimana gitu kan? Nyampe, nggak lama HP-nya aktif, terus aku ditelepon balik. Oh ya udah mbak, sini. Oke, ketemu lah waktu itu. Kok gue ketemu ya? Oke, maksudnya apa lagi nih gitu kan? Terus ya udah berdebat. Bukan berdebat ya jatuhnya ya, aku diskusi, nanya, terus gini, ya udah aku mantap mualaf di situ langsung. Kenapa dibolehin lebih dari satu istri? Ya udah dijawab ya sama Kodondi. Terus Islam itu apa sih sebenarnya gitu kan? Terus Kodondi juga menjelaskan bahwa memang Tuhan itu Yesus itu bukan Tuhan. Dan aku juga masuk logika sebenarnya dari dulu gitu ya. Terus ya itu sih yang bikin aku mantap. Dan benar-benar Tuhan tuh ya satu, ya Allah gitu. Sih.
make sense banget. Memang satu, Tuhan itu satu. Dan memang dari dulu aku menganggap Allah atau Allah ya, aku kan istilah kata dulu Kristen kan manggilnya Allah ya. Itu benar-benar satu.